intinya kalau portofolio itu jangan dibuat susah, jadi dibuat slow aja, enteng aja. Yang penting kita sudah mengupayakan yang ada. Bagi Bapak Ibu guru yang pernah ikut PKP, ya, yang pernah ikut PKP itu walaupun tidak ada PTK-nya tidak masalah, karya ilmiahnya bisa masuk di PKP-nya. Dan sesuai arahannya Pak Darmawan, ketika kita punya PTK atau ketika kita punya PKP best practice itu bisa masuk di semuanya, bisa masuk di refleksi juga bisa gitu. Nah kemarin banyak yang tanya panitia ini masuknya di mana, panitia ini dapat nilai apa enggak gitu. Jadi menurut saya Bapak Ibu, apapun yang kita miliki, baik itu panitia tingkat sekolah, tingkat desa, tingkat kecamatan, disiapkan dulu. Langkah awalnya adalah di-scan dulu, scan PDF dulu. Kalau bisa jangan besar-besar. Nah nanti setelah hari H kita bisa eksekusi, kita bisa upload itu. Tadi saya sudah coba masuk ke akunnya UKM PPG, UKIN PPG, ternyata masih tidak terdaftar. Artinya masih aksesnya belum dibuka. Gitu. Jadi ini sebentar saya punya beberapa penilaiannya. Saya share. Nah, ini Bapak Ibu minta tolong ya, karena ini tidak beredar di pasaran, tidak beredar di grup minta tolong jangan di-share gitu, jangan dibuat status, takutnya ada rame gitu ya. Ini adalah punyanya dosen, atau punyanya guru pamong yang akan menilai kita. Jadi di sini sebenarnya sudah ada. Yang pertama publikasi. Nah, inilah yang akan dinilai nanti. Jadi inilah yang akan mendapatkan nilai nanti. Nah, ini misalnya jurnal internasional, atau kalau kita mungkin ini best practice ya. Best practice ini bisa best practice itu di PKP, ini di koran itu, ini di koran, dan nilainya ini Bapak Ibu, ini nilainya. Untuk teknisnya ketika 2 orang, 3 orang, 4 orang kemarin sudah detail ke Pak Darmawan, cuma tidak melampirkan ini, disayangkan tidak melampirkan ini. Jadi laporan hasil penelitian itu belum diseminarkan, nilainya 0,5. Ya, kalau diseminarkan itu satu. Biasanya kalau PNS, Bapak Ibu yang PNS ketika naik pangkat itu pasti punya ini. Dia pasti punya ini. Kayak Kak Widya kalau mau naik pangkat, Kak Widya pangkatnya apa Kak Widya? 3D apa 4C? 3C, Pak. Oh, 3C belum buat PTK. Kalau PTK itu dibuat ketika 3D mau ke 4A, baru seminar, baru PTK. Nah, biasanya ini kalau ini ada, ini bisa masuk ke semuanya sudah. Atau Bapak Ibu bisa buat ini, tidak masalah. Ini wajib Bapak Ibu harus ada, katanya Pak Darmawan, harus ada biar tidak nol. Gitu. Tuh. Ini penelitian dan publikasi. Maaf Pak Yusman, maaf mau tanya. Saya kan ada yang punya PKP hampir rata-rata pada punya ya, kayak Bu Eni, saya gitu. Masuknya kemana karya ilmiah? Iya, karya ilmiah Bu. Oh ya sudah, berarti nanti saya masukkan ke situ. Soalnya yang lain nggak punya saya. Ini Bu, best practice ini Bu. Monggo Bapak Ibu bisa langsung diskusi. Saran saya mendingan Pak Yusman jelasin dulu aja, jangan di-cut. Nanti kalau udah Pak Yusman selesai baru ditanya. Oke, siap. Ya, terima kasih Bu Dona. Saya lanjutkan ya. Ini adalah kegiatan-kegiatannya Bapak Ibu. Kalau ada yang nulis buku, tidak masalah. Itu malah tambah bagus juga ya. Jadi di sini ada best practice. Best practice itu macam-macam ya. Kalau umpamanya mentok tidak ada, intinya kita harus ngupload ini, terserah ngupload apa sudah. Misalnya kita analisa RPP, kita upload di sini sudah. Ini harus ada, walaupun benar walaupun salah harus ada. Nah kalau udah ada nilainya kosong, kalau ada nilainya bisa mungkin 0,1 tidak masalah, cuma kewajibannya sudah gugur di sini. Jadi harus ada. Selanjutnya refleksi diri. Ini refleksi diri.
melaksanakan refleksi penelitian ini nyambung dengan yang di atas. Kalau kita punya PTK atau pelaksanaan refleksi diri itu Bapak Ibu kita tidak buat dokumen ya, kita tidak buat ngetik di lembaran, tidak. Refleksi diri itu adalah merefleksi apa yang terjadi ketika kita melakukan ini. Jadi kita ketik manual, buktinya baru adalah yang direfleksi itu apa. Buktinya adalah PTK. Itu. Jadi bukti Bapak Ibu, bukti itu cuma ada 2, yaitu file PDF dan file video, tidak ada file lain. Ya. File PDF itu langsung dokumennya, jika kecil, jika besar itu berupa link di Google Drive. Kalau video itu yang diunggah adalah linknya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini latihan diklat masuk ke sini. Ya, diklat fungsional dan diklat teknis. Jadi sertifikat MGMP itu masuk di sini. Ini ada jam-jamnya. Kalau MGMP itu di sini, nilainya 2. MGMP di belakang itu ada. Itu wajib Bapak Ibu. Ya. Ini penyusunan modul, atau kalau kita mau misalnya ada mau mengadakan, kita download modul aja sudah, kasih nama kita bukan ngajari jelek ya, cuma ada baik atau tidaknya, dapat nilai atau tidak itu nanti tergantung penilai. Itu. Nah, ini seminar ada nilainya. Kalau menjadi peserta atau moderator ini di sekolah itu MGMPS, MGMP itu kan ada seminar lokakarya, itu kan ada pertemuan, itu bisa. Minimal di sekolah itu MGMPS itu ada, atau rapat-rapat pembinaan itu bisa dimasukkan juga. Rapat-rapat pembinaan pasti kan punya buku rapat, itu dimasukkan sudah. Untuk mengumpulkan, artinya di setiap poin itu harus ada isinya Bapak Ibu, jangan sampai kosong. Toh itu benar atau salah urusannya penilai. Itu. Nah, ini inovasi baru di sini. Nah, inovasi baru ini kemarin bisa PPT. Kita punya PPT, masukkan sudah, tidak apa-apa. Yang kita PPT yang kita susun itu dimasukkan. Cuma kalau tanggalnya itu tertanggal setelah Juni 2021 itu tidak bisa. Berarti harus paling tidak bulan Mei tanggalnya. Jadi biasanya kalau PPT itu di pojok itu ada tanggalnya, kita bisa siasati tanggalnya itu, bisa kita hapus. Nah, untuk sahnya gimana? Buat surat keterangan aja dari sekolah bahwa, atau buat surat aja, bahwa benar-benar bahwa PPT ini dibuat oleh saya pada tanggal sekian, ditandatangani, itu aja buktinya sudah, sama PPT-nya. Itu LKPD kan kita sudah buat, pasti ada kan. Seandainya kita ada punya LKPD, di PPL kita kan ada LKPD, kita ubah tanggalnya aja, dimundurkan. Ini sudah ada itu LKPD. Materi ajar kan kita sudah buat kemarin, dimundurkan aja, kita ubah sedikit-sedikit gitu. Ini mungkin sulit ya. Ini kalau Bapak Ibu di sekolahnya punya KTSP, pasti namanya tanda tangan di belakang. Pasti itu. KTSP yang benar itu di belakang ada tanda tangannya. Ini termasuk juga anggota. Berarti Bapak Ibu sudah punya semua ini. Karena di sekolah itu KTSP wajib. Tinggal minta KTSP-nya ke kurikulum, di-scan, dibuat, di-upload, dibuat bukti. Ingat kalau di-scan itu bukan di-scan depannya sama belakangnya saja, tapi keseluruhan Bapak Ibu. Katanya Pak Darmawan itu kayak PTK bukan hanya depannya sama belakangnya, cuma keseluruhan. Itu nilainya 1. Ini pasti punya semua karena di sekolah itu kurikulum itu wajib. Itu pasti punya KTSP dan di belakang itu pasti ada anggota timnya dan Bapak Ibu pasti menjadi anggotanya karena semua guru harus terlibat di situ. Tuh. Ini tinggi-tinggi ini ya. Ini mungkin Bu Dona ini bisa ini tentang program aplikasi komputer. Kalau Bu Dona melakukan sosialisasi tentang apa kemarin itu bisa dimasukkan ini. Ini kategori sederhana.
aplikasi komputer misalnya dengan tentang aplikasi penilaian, tidak masalah masuk di sini. Ini kategori karya seni, ini tinggi ini ya, cerita bergambar ini harus terbit. Ya, walaupun punya clipping tapi tidak terbit itu tidak masalah, diupload aja nanti. Diupload akan tetapi yang mengupload kan nanti yang menilai adalah penilai. Intinya kita menggugurkan kewajiban aja. Toh nilainya portofolio itu sedikit kecil, cuma harus ada gitu. Musik, busana, ini seni rupa. Nanti ini saya share Bapak Ibu, cuma jangan kemana-mana ya, takutnya kalau dari luar tidak masalah. Cuma ini bisa dipelajari satu persatu nanti. Ini alat peraga, poster. Jadi setiap poster, saya punya satu poster, tidak masalah. Diupload sudah, letaknya nguploadnya di mana. Nah ini kan bab apa ini? Jadi jangan salah saya ataskan lagi. Ini babnya adalah tentang ini inovasi baru. Jadi inovasi baru itu bukan hanya tentang yang tinggi-tinggi, cuma poster aja. Kemarin kan sudah buat poster kita. Toh yang koreksi bukan dosen kita gitu. Alat bantu belajar bisa ini. Ini hasil kompetensi mengikuti tingkat kecamatan, tapi harus juara 1/5. Itu Bapak Ibu. Jadi Pak Darmawan itu bilangnya, jadi empat poin wajib itu minimal terisi 1, jangan sampai kosong. Jadi kalau Bapak Ibu bilang tidak punya berkas sama sekali itu tidak mungkin, karena di sekolah ada KTSP, Bapak Ibu ikut MGMP itu pasti ada. Nah ini pengabdian kepanitiaan tingkat kabupaten. Ini kalau ini kesulitan ya, langsung ke kabupaten. Nah ini yang paling banyak aktif kepanitiaan tingkat sekolah. Paling tidak kepanitiaan itu PTS, PAS, ANBK. Walaupun jadi pengawas kan masuk ke kepanitiaan. Nah SK-nya itu yang kita scan sebagai bukti nanti. Sebagai bukti. Itu Bapak Ibu. Cukup itu aja sebenarnya, cuma jadi kalau terlalu banyak Bapak Ibu upload, berapapun nilainya nanti maksimal yang didapat adalah skor 10. Jadi walaupun penelitian Bapak Ibu itu punya 4, berarti kan 16, cuma yang diakui pasti 4. Jadi jangan pusing-pusing terlalu banyak mencari dokumen intinya. Jadi inti sudah ada aja. Oh nilainya tidak akan melebihi 4 kalau penelitian. Kalau refleksi diri tidak akan melebihi 3. Ya. Pengabdian masyarakat 1,5. Ini jadi kalau 1,5 itu Bapak Ibu dalam satu semester SKTS, SK PAS atau SK menjadi pembina pramuka 3 aja sudah 1,5. Kalau 4 yang satu udah akan dipakai, pasti akan nilainya hanya 1,5 gitu. Jadi untuk menghemat stresnya juga, manajemen stresnya juga. Jadi jangan terlalu ke portofolio. Ingat Bapak Ibu, untuk UKIN-nya ini, untuk UKIN portofolio ini pasti akan dibantu. Tetapi yang dibantu harus tahu diri. Maksudnya apa? Harus ada buktinya, walaupun itu tidak sempurna. Itu Bapak Ibu. Nah itu aja. Nah ini penilaiannya. Jadi nilai portofolio itu nilainya 1. Sedangkan praktek pembelajaran kita lebih baik konsentrasi ke praktek dulu. Ya, kita siapkan segalanya tentang praktek-praktek itu. Ya. Dan ingat tanggalnya Bapak Ibu, tanggal portofolio itu tidak boleh lebih dari Juni 2021. Jadi harus di bawahnya itu. Jadi kalau ada sertifikat atau kepanitiaan, misalnya 13 Juli 2021 itu tidak akan dinilai karena tidak masuk rentang waktu penilaian. Karena rentang waktu penilaian itu terakhir itu adalah Juni, anggaplah Mei supaya aman. Berarti periodenya adalah Mei 2021, Mei 2020, Mei 2019, Mei 2018. Jadi setelahnya Mei 2018 atau bulan Juni 2018. 19 ya. 19 20 21 18.
Jadi 2018 ke 2019 kan 1 tahun, 19 ke 20 1 tahun, 20 ke 21 1 tahun. Berarti mulai 2018 bulan Juli Agustus itu sudah. Itu Bapak Ibu. Monggo yang mau bertanya. Saya Pak. Ya Pak. Monggo. Siapa Vera ya? Ya. Pak Roni ya. Gini, apa wes? Ini misalnya PTK saya itu apa wes? Sudah berbentuk PDF. Apakah pada saat penyekenan itu cukup PDF saja yang kita setor, kemudian lembar pengesahan itu apakah kit itu yang difoto gitu loh Pak? Masa harus kita print dulu, terus kita foto, apakah kan sudah berbentuk file PDF itu. Sedangkan yang lembar pengesahan itu kan belum tertandatangani. Itu yang saya pilih rencananya. Kemudian yang lembar pengesahan itu saya foto, kemudian saya lampirkan di lembar PDF itu. Ya apa Pak Yus? Ini Vera, file PDF-nya kan tidak tersahkan, maksudnya kan tidak disahkan, tidak ada tanda tangannya. Jadi yang tanda tangan itu ditandatangani di scan PDF atau difoto dalam bentuk PDF, nanti disatukan dengan file asli. Jadi yang sudah ada tanda tangannya dikeluarkan, ditandatangani, distempel, setelah itu di scan, nanti di merger, digabung dengan file I love PDF yang saya share di grup itu. Nah, jadi apapun karya yang kita unggah itu harus meyakinkan, menilai, itu intinya. Jadi kalau PTK harus ada pengesahan minimal kepala perpustakaan sama kepala sekolah. Itu. Iya benar. Walaupun belum diseminarkan. Ya, enggak apa-apa. Monggo, Bu Eni. Iya Pak, saya mau meyakinkan diri saya ini. Berarti intinya kita itu sebenarnya nilai terbanyak itu di perangkat ya Pak ya. Tadi 6 di video. 6 bukan. Iya, maksudnya di perangkat dan video itu kan. Ya, kalau portofolio kan nilainya cuma 1. Ya. Kemudian tadi yang saya tanyakan sama seperti punyanya Bu Vera sih Pak. Kalau punya saya itu kan sudah bentuk PDF dan sudah disahkan dengan kepala sekolah. Saya itu kemarin itu juga mau tanya itu Pak, caranya merger ternyata ada ya Pak ya filenya itu ya Pak ya. Filenya, aplikasinya. Ya, kita split dulu Bu. Intinya split PDF. Split PDF itu memecah PDF. Jadi satu karya yang sudah utuh belum ada tanda tangannya, kita split. Kita buang dulu yang perlu ditandatangani. Setelah itu kita cetak, tanda tangani, kita scan, lalu kita merger. Gitu. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Terus tadi itu Pak, saya itu tadi kok nggak fokus ke itu ya Pak ya. Yang pertama tadi itu kan ada karya ilmiah sama sudah keluar ya Pak jenengan ya Pak ya. Nantilah saya fotokan dulu Pak. Jadi PTK itu masuk yang mana Pak? Tadi saya itu mikirnya itu Pak. Nomor 1 Bu. Iya tahu Bu, nomor 1 maksudnya yang sebelah mana ya Pak? Atas sendiri itu Pak tadi Pak kayaknya Pak. Ya, PTK itu masuk karya ilmiah Bu, sama dengan best practice. Jadi Bu siapa? Bu laporan Bu hasil Novi. Penelitian atau karya ilmiah Pak? Laporan. Laporan ya Pak ya. Iya. Kalau ini best practice-nya PKP itu Bu, kalau IPS kita. Ini. Tapi kita bukan PKP itu masuk best practice Pak? Best practice. Kan tulisannya best practice di depan itu besar. Oh enggak, tak masukkan deh informasi baru. Ya wes. Makasih. Ya. Jadi ini saya share nanti Bapak Ibu. Cuma jangan kemana-mana, nanti takutnya rame gitu ya. Cukup di kelompok kita aja gitu. Siap. Kalau seumpamanya dari luar sudah ada atau Bapak Ibu sudah punya, monggo, ada apa-apa sudah. Ya Pak Isman. Modul kita sudah pernah punya kan? Kita pernah buat kan modul kan? Iya Pak. Nah, itu kan Satu lagi Pak Yus. Ya. Satu lagi Pak Yus. Ini Pak, saya itu kan kemarin kan selalu saya kan videonya kan video daring ya Pak ya. Itu caranya bagaimana ya Pak ya bisa menampilkan semua peserta dan bagaimana untuk menampilkan tanggal dan jamnya. Apa daring apa luring? Daring apa luring? Saya daring Pak.
dalam jaringan, bukannya luring. Bu Novi. Saya daring, Pak. Videonya pakai HP, pakai timestamp, Bu. Saya pakai itu. Oh, tapi Si Bu- daring ya. Sorry. Bu Novi daring apa luring, Bu? Saya daring, Online apa? Pak. Saya Pakai daring, Meet Pak. sampean? Nggih. Oh, tak kirain luring sampean. Sebenarnya kan luring terbatas, enggak ya? Luring terbatas baru seminggu kemarin, Pak. Oh gitu, mungkin Bu Dona yang video itu. Kalau saya kurang begitu paham. Oke. Makasih ya, Pak ya. Nanti- Iya, Ya Pak Yusman, ya, monggo Pak Imam. ini untuk SK Waka ya, Waka Humas misalkan, apakah kita membuat SK-nya apa sudah cukup tercantum yang ada di SK pembagian tugas? Kan di situ kan sudah tercantum Waka. Ya kan kepenelitian sekolah sudah Pak. Iya. Penelitian sekolah kan sudah ada, ya kita tinggal scan aja sudah Pak. Itu. Jadi SK Iya. pembagian tugas itu ya? Iya, nanti kita tandai dulu sebelum di scan kita tandai tidak apa-apa, kita stabilo tidak Oh. apa gitu. Oh, Gitu. iya. Monggo Bu Indah. Terima kasih Pak. Ya, Pak, tentang KTSP itu yang nanti kita, kan KTSP itu tebal ya Pak di sekolahan ya. Heeh. Tebal, Yang Bu. kita, ini gimana ya Pak, yang nanti kita akan upload, ambil bagian mananya aja ya KTSP itu? Itu sarannya Pak siapa? Sarannya Pak Darmawan kemarin semua, Bu. Yang BTK itu kan semua. BTK kan lebih ya dokumen satu aja, Bu. Kan ada dokumen 1, dokumen 2 kan KTSP itu. Iya. Yang dokumen 1 itu kan dimulai dari di depan itu review dan revisi, ada pengesahan, ada revisi. Setelah itu bab 1 2 3 4 ya yang terakhir itu adalah sosialisasi itu sama penyusunan. Ya sampai itu aja sudah, sampai penyusunan itu. Itu aja ada, Bu. Iya. Terus Pak, kalau yang kayak kita punya link YouTube itu termasuk nggak ya di sini? Ada nggak bisa dimasukin di sini? Ada Bu tadi Bu di bawah. Dimasuk itu, yang Bu. di mana ya Pak? Kalau kita punya link YouTube itu bagian apa? Saya tidak hafal Bu. Tadi ada tentang teknologi Bu. Nah, ini kategori teknologi ini Bu. Ini. Dimasukkan link linknya aja gitu ya, Pak? Iya, nanti kan ada nanti di situ ada pilihannya gitu. Di sini Bu, yang ini Bu. Ini tentang inovasi baru, Bu Indah. Wah. Iya. Di sini. Berarti di situ cuman itu aja ya Pak ya? Tanpa harus ada pengesahan dari kepala sekolah, cuman deskripsi dari kita Enggak. dan linknya Iya. saja gitu ya? Ya, link YouTube itu kan nanti kalau penilai itu mau lihat, mau klik, itu kan ketemu Bu, itu baru dibuat atau sudah lama kan ketemu nanti. Yang lihat berapa orang itu kan kemarin Pak Darmawan. Itu kalau tidak salah saya mohon dikoreksi Bapak Ibu kalau salah. Siap. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, monggo Pak Tio. Pak Rofik. Ya, terima kasih Pak Yus. Pak Yus mau tanya Pak Yus tadi Dawo kita sudah punya modul, itu modul yang mana Pak Yus nggih? Kita kan punya tugas buat modul dulu Pak, yang setara satu modul itu Pak. Materi ajar, Pak. Oh, materi ajar. Iya, itu kan modul kan materi ajar sebenarnya. Oh, geng. Kita tinggal siasati geser-geser tanggal sudah Pak. Kita sahkan di sekolah, masa kepala sekolah tidak mau tanda tangan kan gitu. Oh iya. Materi ajar waktu pendalaman materi itu Pak ya? Iya kan ada tugasnya kita Pak. Kita kan membuat materi ajar itu yang kita sampai pusing itu Pak buatnya Pak. Itu nggak apa-apa ya dia dibuat di ini. Ke atas Lampirkan. Pak Yus, ke atas dikit. Ada Pak Tio. Tadi ada Dilampirkan nggak apa-apa itu Pak. Tidak apa-apa. Cuma kan kalau tanggalnya ketika kita PPG kan tidak masuk Pak Tio. Oh ya dosen juga nggak tahu ya yang dulu. Iya. Iya betul. Sip. Yang 4 Pak, yang 4. Tapi Lihat. Mas Yus, setiap item itu wajib ada ya? Tidak Pak Tio. Tidak ya? Enggak, katanya Pak Darmawan itu paling ekstrim dari 4 wajib ini ada 1 gitu. Cuma Pak Darmawan itu bilang mustahil, tapi kalau guru hanya ngisi 1 gitu. Cuma ekstrimnya itu ngisi 1 boleh gitu. Saya kira Kemarin- gini. Saya kira
dari misalkan 6 item yang dinilai ya kan, dari mulai apa tuh yang pertama ya. Pokoknya 6 item. Nah, semua 6 itu wajib ada satu, atau maksudnya walaupun satu item kita nggak ada nih, kita adain gitu. Kalau nggak ada nggak usah dipaksa berarti ya. Iya, nggak usah sudah berarti. Oh. Yang penting itu ada gitu. Yang baik ya kalau pingin tidak was-was, itu kan ada 4 item, diisi saja sudah 4 item itu. Toh benar toh salah, cuma ngisinya itu harus benar nguploadnya. Nanti jangan sampai sertifikat diuploadnya di pengembangan diri di apa? Di ini misalnya sertifikat masuk ke inovasi baru ini kan tidak, kan masuk ketiga. Intinya itu aja Pak Tio. Ya memang rubiknya harus paham dulu ya Pak Yusman ya. Maaf Pak Yusman tanya, kalau yang pramuka seminar apa pengukuhan pembina pramuka di Kuarcap itu masuknya ke nomor berapa? Kuarcap itu tingkat apa Bu? Kabupaten. Ini Bu. Nomor 6 ya. Ini Itu nomor 6. pengabdian berarti ya. Iya, Ya, ini. berarti kepanitiaan ya. Kegiatan pengabdian Bu. Oh, pengabdian. Baca itemnya Di- tuh. Ya, nomor 6 ya. Nomor Ya, 6 ini. kegiatan pengabdian. 0,5. Sama foto-fotonya boleh ya Pak? Ada fotonya? Ya, Ada. itu buktinya nanti Bu, buktinya. Oh Bu. ya, ada Cuma ya. fotonya enggak Oh, bisa. sama rincian konsumsi. Fotonya nggak bisa Pak. Fotonya gimana, Pak? Fotonya Dimasuk. dipindah ke PDF. Iya, Jadi maksud saya dokumennya- gitu Iya, satuin harus sama pindah ke PDF semua. Jadi intinya sama sertifikat di bawahnya ada fotonya ya, gitu. Oh betul. ya, oke, oke. Harus komplit. Satu bukti itu harus komplit gitu dah. Iya. Kalau punya bukti lain enggak apa-apa ditambahi. Intinya Bapak Ibu hanya ada 2 dokumen yang diakui, yaitu MP4 sama PDF, gitu aja dah. Iya. Pak Yus lagi Pak Yus, itu yang pengabdian masyarakat itu misalnya kepanitiaan PHBN tingkat kecamatan misalnya Pak Yus. Ini Pak, bisa Pak. Ini. Oh, Ah. iya, Pak. Terus yang Ayo. Kemudian itu yang Pak di Ropi. yang di-upload apanya Pak Yus? Buktinya Pak, kepanitiaannya sama Oh foto-fotonya. ya, Pak Yus, SK maaf Pak, ya. Maaf nanya. SK Bentar, saja. bentar Bu Fitri. Ini ada parlemen Ada kan DPR. biasanya kalau di tingkat kecamatan itu kan ada proposal Pak. Proposal itu kan biasanya untuk akan ada kepanitiaan itu Pak Rofik. Oh, Nah, kepanitiaan J, ya itu di-scan kan ada pengesahannya. Paling tidak kan Pak Ya. Camat itu pengesahannya. Betul. Nah, Iya Pak. di bawahnya kasih foto-foto kegiatannya Pak Rofik. Yang Oh, yang oke. menampakkan Pak Rofik dijadikan satu file gitu. Oh, nggih, siap. Sip. Nggih, Ya. Pak Yusman, terima Sebenarnya kasih. punya banyak Bapak Ibu. Monggo Bu Fit. Ya Bu Maaf, Fitri tanya. apalagi. So. Kan saya tuh suka disuruh ngawal anak lomba gerak jalan terus juara. Masuknya ke poin berapa ya? Pengabdian Bu. Pengabdian Oh, tingkatnya apa? Pengabdian. Pokoknya Kecamatan. Ya, pokoknya surat tugas mendampingi, mendampingi itu pengabdian. Oh ya, oke, terima kasih. Iya. Sip. Saya juga kok mendampingi anak tur itu pengabdian. Saya lampirin juga. Tur, kemudian mendampingi anak ke gereja gitu, pengabdian. Ke masjid misalkan atau acara keagamaan, nah itu bisa. Asal lebih mantap lagi ada punya. Ya baludong itu yang pengabdian, yang lainnya masih Iya. menerawang. Pak Tapi Yusuf. minimal kan sudah ada satu Pak Tio, aman kita sudah Pak Tio. Iya Begitu, sih, Pak Tio. betul. Sama KTSP Pak Tio. KTSP kan ada Pak Tio. Kalau KTSP kebetulan ini Pak Mandiri, kepala sekolah saya buatnya itu. Loh, tapi kan ada belakang kan mesti sosialisasi Pak Tio. Nah itu yang nggak tahu saya Mas, mungkin Belum pernah formalitas. tanda tangan Pak Tio ya? Enggak, saya nggak ikut Oh. campur tangan sih KTP beliau. Heeh. Pak Yo tanda tangan gaji melulu. Gajinya habis Bu buat ini PPG. Pak Yusman, mohon maaf ya, ini nyambung masalah pengabdian ya Pak Yus ya. Ya, Iya. silakan Bu Eni, habis Bu Jadi Eni secara berdesak ya. umum, secara umum berarti pengabdian itu bisa di sekolah dan bisa di luar sekolah gitu ya Pak ya? Bisa. Oh, Ini gitu. sudah jelas di sini. Mana ada? Di malah Pak Elang. Saya Nah, kemarin ini. itu berpikirnya pengabdian itu berarti pengabdian masyarakat berarti di luar area sekolah gitu Pak. Jadi Ya, bisa ya enggak. Pak yang Ini- maksudnya ini kegiatan tingkat sekolah. Oke. Ada Sip. sekolahnya. Pak
Pak Yusman, mau Ya, nanya nih Silakan Bu Desak. terkait ini lanjutan dari Bu Eni, kan saya punya misalnya SK pengabdian masyarakat sebagai apa itu ya, wakil ketua dusun. Sementara itu saya nggak punya dokumentasinya karena saya itu jarang suka berfoto-foto gitu. Pas oh, ada kegiatan kemarin SK-nya yang ada, madu. Bu. SK-nya ada. SK-nya ada, saya minta di desa. Tapi itu berupa surat keterangan aja Oh, sih. enggak apa-apa Bu Desa. Bu Desa namun ke rumah tetangga di foto gitu aja kan sudah jadi bukti Bu Desa. Oh gitu ya. Iya, ikut arisan. Lele di Bali itu apa Bu Desa? Yang acara adat yang ngumpul-ngumpul itu acara apa? Oh kalau ada kegiatan upacara sih. Nah, Tapi itu kan kemarin itu pas lomba desa itu, pas saya ditunjuk sebagai wakil ketua gitu. oh, di lomba desa kan ada kepanitiaannya nanti itu bisa. Kan pasti Iya. ada dokumentasi Bu Desa. Humasnya kan pasti moto. Tinggal Iya, minta coba sebentar. gitu. Berarti Iya. kalau seandainya itu misalnya SK kepanitiaan di dalam lingkungan sekolah, misalnya seperti panitia PTS, PAS itu bisa dipakai ya. Bisa masuk. Kalau itu juga harus ada dokumentasinya, Pak Yusman? Jadi SK itu kan sudah ada Bu, anunya Bu, kan sudah buat. Kalau punya fotonya ya lebih baik juga Bu Desa, tidak masalah. Gitu. Gitu. Ini juga Pak Yus, refleksi diri. Kalau analisis ulangan harian tuh masuk ke sana nggak ya? Refleksi diri itu artinya kita dapat mengembangkan diri Bu. Oh gitu. Kita dapat mengembangkan diri. Misalnya katanya Pak Darmawan itu kemarin ketika kita ada PTK itu ditulis sudah PTK itu setelah jadi pengembangan diri itu mengetik Bapak Ibu, ngetik di web ya, kita cerita panjang lebar di web itu ngetik manual. Jadi ngetik manual, saya melakukan kegiatan penelitian di kelas 7. Ternyata di kelas 7 itu terjadi kelemahan ini, sehingga saya menggunakan metode ini. Akhirnya sebagai guru saya mengetahui bahwa metode pembelajaran ini memang tepat untuk diterapkan di kelas ini, sehingga siswa hasilnya naik. Nah itu refleksi diri, buktinya PTK-nya nanti itu. Oh refleksi Iya. bab 4-nya berarti, geng. Iya, Saya jadi belum, cerita saya nggak kita. punya itu PTK. Tidak apa-apa. Iya Pak- Pak Yus. Mbak Pak Yus Yus. kalau misalnya, mohon maaf, misalnya seperti saya kan belum punya PTK Pak Yus. Itu Iya, Pak. misalnya mereka membuat sekarang gimana Pak Yus? Ya enggak apa-apa ya Mas. Tidak apa-apa Pak, pokoknya Maksudnya? tanggalnya masuk. Asumsinya Gitu. tapi Oke. tahun kemarin gitu Mas Ropi. Iya. Gitu aja. Oke, Gitu. siap. Lembur lagi Pak Ketua Siap. ini nanti. Pak, Pak Yus, Iya Bu. yang refleksi itu kemarin Pak Darmawan yang bilang tentang media pembelajaran bisa juga direfleksi ya? Bisa. Jadi Jadi- kita bisa juga kan, contohnya kita buat PPT, ternyata kita anggap kurang bagus, terus kita bikin video gitu ya? Betul. Bisa. Nanti buktinya apa? PPT-nya itu. Apa Iya. buktinya lagi? Nilai siswa enggak apa-apa. Jadi nilai siswa sebelum PPT, nilai siswa setelah menggunakan PPT. Nah, berarti kan ada refleksi, ada peningkatan gitu. Saya punya rekamannya kok Bapak Ibu. Insya Allah nanti saya upload ke Google Drive. Rekamannya Pak Darmawan waktu ngisi. Saya ngerekam memang sengaja. Jadi hanya waktu ngisi itu saya rekam karena saya Oh nggak iya, ngetik. betul. Nanti Ayo bisa nanti saya share share. di Drive aja Mas, langsung. Iya. Itu. Saya daripada lihat YouTube, Pak, lebih baik enak dijelaskan gini. Bu ya subscribe dulu. Hahaha. Betul. Ya, Mungkin nyambung lagi. ya Pak ya. Yang bingung, Bapak Ibu masih ada yang bingung? Aman ya? Nyambung ya Pak Yus Berarti ya. refleksi itu sekali lagi intinya kita tidak mengarang bebas di Word, kemudian kita upload ya Mas ya. Bukan, cuma karena sudah kejadian, sudah terjadi Pak Tio. Cuma kita menjelaskannya di web gitu. Buktinya adalah yang membuat refleksi itu paling mudah ya PPT itu sudah benar katanya Bu Iya. Indah. Berarti Pasti yang punya kan pasti dapat kan? betul. Yang di Word kita tulis itu kita upload nggak ada ya, bukan ya, salah ya. Iya. Oh, ya. Ya silakan Ibu Bapak lagi. Nah, ini mungkin yang sering ditanya itu kapan mulai pendaftaran ya, Pak Isman. Iya. Kalau kemarin sih Pak, saya boleh bantu jelasin sih, Pak Isman. Monggo. Lihat
di informasi Mas Anas kemarin kan periode 4 rataker ya, reteker itu ya. Apa rataker apa reteker? Jadi Cuman aku yang ngerokok ngono kuwi. ujian remedial yang keempat itu. Nah, jadi yang bisa masuk login ke situ yang mohon maaf ya, yang belum lulus keempat kalinya sampai tanggal 6 gitu. Kalau kita kan baru periode 1 ya kan, baru angkatan PPG angkatan 3 mau UP kan. Nah, berarti logikanya sampai tanggal 6 link itu kalau kita mau coba masuk gak akan bisa. Nah, nanti ketika tanggal 6 sudah berakhir, tanggal 7 hari pertama, kita baru coba apakah yang terjadi pada link UKM PPG tersebut. Nah, tuh ada keterangan peserta rataker ya. Rataker. Paling yang perlu dipersiapkan itu aja Ibu Bapak, jangan sampai lupa NPSN sekolah itu dicatat. Nomor induk KTP kependudukan itu disiapkan, nomor induk mahasiswanya disiapkan lagi. Nah, itu pasti akan dipertanyakan sih nanti pada pendaftaran ini gitu. Belum bisa. Belum bisa memang, Pak. Nanti tanggal 7 kita coba sama-sama, semoga udah bisa. Kalau belum bisa berarti kemarin tuh saya tuh ingatnya tuh pokoknya Bapak Ibu jangan khawatir pada saat yang lembar pendaftaran itu belum kecetak ya. Sampai tanggal 18. Jadi ya udah tek aja. Terus edit aja. Nanti ketika sudah bisa di-print ya tinggal gabungin videonya gitu. Durasinya 40 menit ya videonya. Jadi jangan pusing-pusing sampai mengedit sampai 15. Jadi ada leluasa 40 menit sampai 30. Tapi jangan sampai melebihi atau melebihi sih, jangan sampai melebihi 40 menit. Karena, berarti boleh ya 40 menit, maksimal 40 menit gitu. Ya, betul. 30 sampai 40 menit. Oh, berarti boleh ya udah, nggak usah diedit. Ya. Kasih tulisan aja sintak-sintak. Tidak boleh Bu, tidak boleh. Tulisan tidak boleh banyak. Yang boleh itu hanya identitas dan waktu. Di tengah-tengah tidak boleh ada tulisan. Nggak boleh ada musiknya Pak. Nggak boleh ada musik. Tengah-tengah nggak boleh Pak. Misalnya pendahuluan. Yang boleh hanya identitas mahasiswa. Nggak boleh ada kegiatan pendahuluan gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Yang ada hanya identitas mahasiswa. Jadi polos aja semua, blast gitu. Polos. Musik awal nggak boleh. Boleh. Tapi kalau saya kira untuk ini menunjukkan sintak-sintaknya itu. Sintaknya kayaknya bisa deh Mas. Kecuali memang kalau musik Mas, kalau musik sama translation nggak boleh. Jadi sampai dimuter-muter videonya balik gitu enggak. Jadi yang saya dengar sih supaya mengantisipasi itu sih kalau di rendernya itu berat gitu. Jadi nggak usah pakai musik, nggak usah pakai translation. Tapi kalau untuk ngejelasin sintak-sintaknya kayak ini pendahuluan. Nah gitu, iya. Itu sih nggak masalah. Berarti polos plus. Cuman gitu komposisinya yang pro aja. Jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kita ambil 30 aja udah pas kayaknya ya. Kita ambil yang tengah, jangan sampai HD 1080, jangan 720 ya Pak Tio. Ya sih, baiknya kayak gitu. Dan jangan sampai ngeblur kalau bisa sih, karena penilaian juga ya. Harus fokus sih itunya apa sih gambarnya gitu loh. Sewa handycam, sewa LSRS apa? Sewa itu LRS handycam. Siapa yang mau nyewa? Aku ada temen punya temennya boleh dipinjem katanya. Buat berapa? Jadi, oke, siap. Habis ini kita masuk ke itu ya, RPP sama pembahasan video ya. Nanti kalau UP kan saya yakin Ibu Bapak sudah mempersiapkan kan. Paling Ibu Bapak ini saja, saya kemarin itu bedah kisi-kisi kan, sharing saja sih. Bedah kisi-kisi terus saya pengen tahu gitu soal-soal itu kayak apa sih bentuknya. Ternyata itu soalnya tuh yang kayak di modul itu loh. Jadi di modul profesional sama pedagogik
Nah, itu yang soal-soal itu di copy paste aja. Saya sih belum copy paste sih. Saya baru baca dari komputer aja. Itu mirip soalnya, jadi kayak soal pedagogik. Pak Agus adalah guru IPS. Pak Agus mau ngajar. Kemudian metode apa yang efektif untuk dalam pengajarannya. Nah, seperti itu tuh persis banget di modul kalau untuk UP. Kalau untuk UP mungkin bisa belajar lah secara mandiri ya, yakin aja sama kemampuan. Paling untuk yang UKIN sama video ini mungkin kita bisa bahas. Untuk portofolio Bu Bapak, apakah masih ada pertanyaan? Ya, Saya, siap. Pak. Oh ya. Oh, Kak Widya silakan. Iya. Kak Widya. Pak Yus. Iya. Yang pertama itu Pak Yus, itu yang guru pamong dipamongin itu dimasukkan aja ya Pak? Masuk Bu, Kak Widya, masuk. Iya. Tapi Ya. Bu Widya tahu nggak guru pamong dipamongin itu masuknya di item yang mana portofolionya? Nomor 1. Itu pengabdian ya Pak terhadap masyarakat. Pengabdian masuknya itu ya kayaknya ya. Pak Ya Yus. betul Mbak Tio, betul. Iya. Bu Masukin nih Pak. Bu Fitri udah salah nomor 1. Nomor 1. Saya nggak punya Pak. Waktu itu pernah ada nanya ke kurikulum, Bu, surat tugasnya ada nggak saya waktu jadi guru pamong 2018. Hilang. Pak, Ya, ini itu saya masuk punya Bu Fe itu guru punya. pamong, Di pengabdian, tapi Kak Widya. itu dalam bentuk sertifikat dari kampus Pak. Iya, Ya ada dimasukkan apa-apa saja. scan. Cuma kalau mau nyeken itu harus ada pengantarnya Kak Widya. Jadi jangan hanya naruh sertifikat saja. Betul. Nanti kita beri pengantar dulu, baru sertifikatnya diupload sebagai bukti itu Ya. Kak Widya. Betul. Itu Kasih bisa tulisan masuk. refleksi ya. Itu dikasih refleksi diri masuk juga, selain pengabdian masuk juga. Semakin memperkuat sih memang Kak Widya menyertakan SK. Jadi surat tugas dari kampus, dari sekolah menyatakan bahwa Kak Widya itu pernah mempamongkan. Kalau misalkan hanya, mohon maaf ya, bentuknya sertifikat saja, sekarang tuh dosen tuh pintar. Jadi dosen tuh pasti prediksinya ini paling ini kalau buat gitu, karena di Canva itu aplikasi membuat sertifikat tuh banyak. Nah, itu kemarin yang waktu dosen saya Pak Pur bilang jangan sampai nggak kuat gitu portofolionya, disertakan SK, legalitas, tanda tangan dan cap dari universitas, kepala sekolah, kemudian nanti kalau bisa ada bukti fotonya itu alangkah lebih baik gitu. Iya, yang berikut Pak Yus. Ini saya kan pernah menjadi ketua panitia ujian nasional. Nah, di sini saya ada coba-coba buat deskripsinya, ini mohon dikoreksi. Ya, presentasikan aja Kak, silakan Kak. Ini Presentasikan enggak apa-apa Kak Widya. Presentasikan Jadi enggak apa-apa Kak. Buat pelajaran untuk yang lain. Nanti Iya. refleksinya. masih tulis di kertas Pak, masih tulis di kertas. Oh. Refleksinya Ini enggak saya usah. buat Bu Kak pengabdian Widya. sebagai ketua panitia penyelenggara ujian sekolah berstandar nasional dan ujian nasional tahun pelajaran 2019-2020. Dibuktikan dengan surat keputusan Kepala SMP Negeri 1 Tenes nomor ... tanggal 7 Januari 2020. Begitu Pak, atau deskripsinya seperti apa Pak? Ya, Bisa ya Pak Yus? bisa Kak Widya. Bisa Kak Widya. Oh, iya. Pak Yusman, Iya. saya mau pamit dulu ya, pulang dulu dari sekolah ini, masih di sekolah. Enggak Pak. Oh, Pak Imam ini. Saya nanti mau meluncur. Pak Iman betah banget sih di sekolah. Nanti ada yang nemenin tuh di belakang. Akhirnya jenengan pas teng hutan Pak. Survei. Nanti nah ada apa-apa saya meluncur ke Pak Yusman ini, ke Adjasa ini. Siap lah, tinggal ke Bos Usman mampir aja. ke Kalisa dulu. Sama Bos Roni. Oke, sama-sama. Permisi dulu gitu, nggih. Permisi dulu. Oke Mas. Nggih, Baik, hati-hati Mam, Pak hati-hati di Pak jalan, Imam. dereke. Kalau baca doa dulu. Nggih. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu Fitri? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Enggak deh. Nopi. Pak Yus enggak? Yo. Nyambung tadi ya Pak ya masalah sertifikat tadi kan Kak Widya kan bilangnya kan sertifikat apa guru pamong. Kalau misalkan sertifikat MGMP itu perlu pengantar juga nggak ya Pak ya? Bu Novi, MGMP itu pasti ada laporannya, sampai tinggal minta ke sekretarisnya. Sudah bentuk scan, itu selalu digunakan untuk PNS untuk naik pangkat. Sudah ada gitu. Oh pelit saya ketua MGMP-nya. Apa ketuanya Bu Novi? Pasamanan toh? Pak Aris. Pasamanan betul. Pak Samanan ketuanya Pak Aris SMP 2 Ajung. Ya jaluk. Oh tak kirain sertifikatnya saja Pak. Pak Beni, Pak Susman mau nanya. Ya, monggo Pak Beni. Siap. Ya, nggih, Pak. Terima kasih. Di dalam ini Pak, di dalam buku Panduan Teknis 3 penilaian uji kinerja portofolio UKM PG itu yang di lampiran itu ada fakta integritas, Pak. Nah, setelah saya baca, fakta integritas itu sepertinya digunakan untuk melampiri bukti bahwa pengambilan video itu benar-benar video yang murni kita buat gitu ya. Berarti fakta integritas itu harus ada Pak yang di itu Pak ya, di materai 10.000 itu setelah kita membuat video pembelajaran pas waktu UKIN tanggal 18 Pak. Ini Pak Ben. Apakah seperti itu? Apakah saya salah? Berdasarkan penjelasannya Pak Darmawan, fakta integritas itu di awal. Jadi ada di awal. Ada di awal. Fakta integritas itu kita buat dulu, apa saja yang akan kita masukkan itu ditulis dulu. Setelah itu diupload di awal sendiri. Nah, fakta integritas itu berlaku untuk semua yang kita upload. Itu Pak Ben. Jadi tidak khusus untuk ini tidak. Itu berdasarkan penjelasannya Pak Darmawan ya. Jadi sebelum kita ngisi apa saja di awal kita ketika masuk daftar mau ngisi kita itu harus membuat fakta integritas dulu dan itu bersifat umum. Itu berarti di dalam fakta integritas itu menyatakan bahwa apa saja karyanya betul, gitu Pak ya. Betul. Dan seterusnya sampai banyak itu. Iya, itu yang kita unggah. Jadi kita unggahnya tidak bisa nyicil Bapak Ibu. Kita siapkan dulu berkasnya, kita rekap apa saja yang kita buat, kita petakan. Seperti pengajuan PAK kalau PNS. Jadi kita nilai sendiri dulu sudah. Nilai sendiri. Kalau PAK itu kan kita nilai sendiri setiap item itu. Dengan pengajuan angka kredit itu persis sudah portofolio itu. Nah nanti penilai itu melihat nilai, nggak ngitung lagi, penilai itu sudah punya nilai, langsung ada nilai, cuma penilai itu meyakinkan diri bahwa ini memang benar gitu. Berarti penilai itu kesimpulannya cuma ngeliat fakta integritas ya Mas? Enggak Pak, nanti penilai nanti lihat semua Pak, membuktikan Pak. Nah itu di-upload di mana Pak? Fakta integritas. Di depan nanti Pak, di depan karena ada, kita ya? enggak tahu isinya ada. Mas Roni, ento piro Mas? Dan di fakta Pak Yus yang integritas tadi itu, dikirim aja nanti yang tadi tuh. Aduh, coba mau tarekam ya. Ya Ibu Bapak masih ada enggak kira-kira? Pak dosen? Ya. Ya. Pak Yusman. Woi, lanjut. Kalau ini datanya enggak ada, cuman ada data pendukung foto-fotonya, Pak. Foto-foto yang ada, saya cari data saya enggak ada, Pak. Apa itu, Pak Roni? Contoh saya kan jadi ketua alumni IKIP PGRI Jember. Mantap. Ya buatkan dong. Wah, masuk enggak dibuatkan lah, Mas. Buatkan. Iya, sudah ada, cuman hilang ini punya saya. Buat lagi. Baca kok repot. Oh, istrinya bilang suruh buat lagi. Pak Roni, Gimana? Pak Roni buat, nanti tak kasih nomornya Pak Fatah sampean WA. Kan yang punya Pak Fatah. Pak Fatah almarhum. Aduh. Dosen terbaru. Ini nanti sudah ada ini fakta integritas itu yang Bu Weni Nopi kirim di grup kayak itu Pak Beni. Bunyinya Pak Beni. Belum saya cek ini ya. Iya, jadi apa yang kita masukkan itu kan cuma sederhana, itu cuma modul LKPD selesai sudah itu. Itu sudah dapat nilai kan itu.
Iya, Oh iya. ini dari itu ya, yang kemarin ya Mbak ini ya. Iya, UNY itu yang UNY yang Oke. makan korban itu. Wah, Kalau foto-foto nggak bisa ya Pak Yus ya? Nggak bisa Pak, kurang kuat Pak. Cuma yang bisa menentukan kan menilai Pak. Cuma kalau kita disuruh nilai, kalau hanya foto kan sulit juga Pak Ron. Nggak, misalkan ini SK ku ini Koran-koran aja. SK saya. Koran di koran. Oh ada saya di koran. Kan bisa Pak Roni. Tapi saya di gelandang ada di koran. Tapi saya di gelandang polisi. Isinya. Iya, pas demo, pas demo. Demo. Tidak masalah, itu kan membuktikan bahwa Dibawa ketua alumni kan gitu kan. Pak. Dibawa propos 3 ya. Ya prestasi Pak. Nanti kan Waduh, bukan aib. nanti kan ada apa? Ada poin ke-7 Pak, provokator masyarakat gitu. Masya Allah. Maaf Bu Fer, maaf. Bercanda. Pak Roni itu aktivis. Nggak apa-apa Pak Yusman. Tanpa Pak Roni saya tidak bisa jadi P3K. Ya nggak Bu Fer. Sama Bu pejuang. Berjuang. Beras, baju, dan uang. Pak Yusman. Ya. Kalau fakta integritas ini saya masih belum paham sih. Ini kan ada poin 1, 2, 3, 4, 5. Ini teh perwakilan dari isi yang kita sudah isikan atau gimana ya? Yang mana itu Pak? Itu yang di grup. Itu berarti hanya itu yang ngirimkan Pak. Berarti orang itu hanya ini yang dikirimkan, yang punya. Oh. Iya, jadi pokoknya kan intinya sudah ada aja. Berarti kalau lebih dari 5 ya berarti sampai ke bawah gitu. Iya, masalah. Berlembar-lembar enggak apa-apa. Oh iya Bentar iya. ya, saya ngangkat telepon bentar. Siap. Oh, kalau pelatih sepak bola pelatih antar kampung nggak dapat SK ini ya? Pak Yus apa teleponan sama Bu Ya Eni? bisa, Sama jangan. telepon. Pak RT. Ya tuh Bu Eni tuh. Bu En, mau kemoan Bu En. Pak Tio abis ini ke RPP bukan? Mau tanya. Ya, rencananya sih kita ya kan diskusi RPP sama video boleh lah. Ini nih, Pak Yo. Pak Yo. Oh ya, Hmm. iya. Sok. Gimana? Kalau saya baca di fakta integritas ya, Ya. yang di lampiran itu, yang dikirim teman-teman itu karya ada sendiri kan, misalnya karya apa gitu dan seterusnya. Itu dicantumkan. Kemudian yang kedua B dan C itu RPP berjudul, berarti perangkat kita nanti kan dimasukkan dalam fakta integritas. Kemudian dan juga video, berarti ada 2. BC itu RPP atau perangkat dengan video itu dimasukkan dalam fakta integritas. Tidak hanya satu saja. Nah, karyanya di atas. Nah, gitu. Bagaimana pendapat Pak Yo? Ya betul sih, kayaknya seperti itu Pak Ben. Saya juga masih justru memang dari kemarin, aduh Pak, integritas seperti apa gitu ya, pengen tanyakan juga sih. Tapi tadi sih sudah jelas ya, yang kalau ngeliat di sini kan, berarti formatnya seperti ini ya, nama, name, prodi, universitas, menyatakan bahwa karya berupa. Nah tapi ini teh karya-karyanya ya, bukan kayak misalkan kayak SK sekolah gitu nggak dilampirin ya Mbak. Ini berarti hanya karya ya? Karya mungkin dan juga pengabdian Pak boleh. Oh pengabdian boleh? Kan bagian dari itu Pak. Sekolah yang kita lakukan dengan sesungguhnya Pak. Gimana Bro? Gimana saya jelas Bapak Ibu semuanya? Iya Mas, ini yang fakta integritas nih masih di sini tuh lampirannya karya berupa, berarti karya-karya kita saja, kayak misalkan modul apa atau video. Nah, kalau kayak pengabdian kita nemenin anak, kemudian panitia apa itu bisa juga di sini. Bisa Pak. Jadi semuanya yang kita unggah itu pesannya pada Semawan. Semua yang akan kita buat bukti itu harus masuk dalam fakta integritas. Jadi fakta integritasnya itu secara umum sudah gitu. Nanti bisa cari-cari contoh lagi fakta integritas yang isinya penuh gitu. Nanti yang punya teman-teman yang mungkin sudah gini ya. Mungkin gini karya A mungkin ya, B pengabdian masyarakat gitu ya. Nah, iya Pak bisa. Bisa loh ya. Betul. Oh ya wis dong. Siap ya Pak Yus. Maaf.
Ini ada di sini di grup Bu Fitri. Iya. Sih. Pak Yus, kalau saya punya YouTube tak kirimkan, itu nggak kuat ya? Oh, jangan Linknya YouTube-nya, aja, tapi linknya. linknya. YouTube sing makan kertas ya loh. YouTube-nya kirim, rusak subscribernya Pak Roni. Pak Roni punyanya TikTok, Pak, TikTok. Pak Roni, Iya. kalau punya sertifikatnya YouTube yang gold atau silver, enggak apa-apa keterangannya, kan ada keterangannya itu. Oh iya, Iya, punya itu saya poinnya sih udah 5 gitu. nggak ada yang platinum. Waalaikumsalam. Pak Boni tadi mau nanya, Pak Boni. Bapak Ibu, saya izin sebentar ya. Nanti Ya. dilanjut dulu dah. Ada tamu. Saya dengarkan aja ya. Ya. Untuk itu kan saya sudah portofolio sudah saya jelaskan panjang barusan. Bapak Ibu kayaknya sudah tahu semua. Nanti di-share aja. Ya, kan lagi RPP ya Pak Tio. Ya. Iya. Nanti Ya. saya bantu share itu penilaian. Ya sama Bu Dona, nanti Bu Dona kasih kesempatan untuk yang ngasih tanggal lagi ini Bu beli Dona. obat. Bisa dipraktekkan. Lagi Yang beli ngasih obat di ini Jakarta Pusat. Kenapa? Lagi beli obat di Taman Anggrek. Pak Tio, maaf. Ya. Gimana? Saya kan PPL kedua tuh bentuk interaksinya ada disosiatif, asosiatif. Apa boleh dipecah nggak saya gunakan yang itu? Apa Boleh, Bu. Tuh Pak Denny, silakan Pak Beni. Boleh. Ya, Pak Beni, so. Boleh dipecah Pak pakai yang itu? Boleh salah satu, Bu. Oh ya, tuh kayak gitu ya saya ngambil pemecahan aja daripada saya Iya. bingung. Iya, Bu. Itu materi kelas 7 kan? Ya, itu kan kemarin saya gunakannya disosiatif, asosiatif dua-duanya saat PPL. Ya. Bolehkah saya gunakan salah satunya? Begitu. Boleh, Bu. Teman saya ada yang menggunakan salah satu, menjelaskan asosiatif, kemudian disosiatif. RPP yang keduanya bisa. Tapi kemarin Pak Darmawan bilang gini, sudah pernah diajar kalau nggak salah ya Pak Tio. Iya, Bu Fitri, Bu Neni juga akan memastikan terus mengingatkan kita kalau bisa yang sudah PPL jangan pernah dipakai ke UKIN. Tuh, saya khawatirnya di situ gitu. Untuk menghindari itu lebih baik memang kita benar-benar RPP yang belum pernah kita masukkan ketiga-tiganya, buatlah RPP baru dan video baru untuk lebih amannya. Ya, terima kasih betul Bu. Bu Indah sama Bu Neni ya? Bukan Pak, waktu itu Bu Neni kan pernah ngasih penjelasan ke kita semuanya. Iya benar. Pernah itu Bu Neni bahwa RPP kita yang 3 kita buat ini jangan dipakai untuk UKIN. Oh, Kemarin itu yang bikin kita agak ragu karena Pak Makbul mengatakan silahkan pakai yang PPL. Ternyata dipertegas sama Pak Darmawan tidak boleh yang Ya, sudah kan. PPL gitu. Ada yang tanya ya Bu ya? Betul. Kemarin tuh Yang sudah bikin pernah miskonsepsi diajarkan. itu Yang tanya pernyataan bunuh dari Pak diri Makbul kemarin tuh. gitu. Iya. Jadi saya tuh takut Intinya Pak, ambillah RPP yang belum, yang tidak 3 itu. Jangan yang sudah PPL kita pakai untuk UKIN gitu. Maaf Bu Indah ya, maaf. Saya RPP ketiga itu kan lembaga sosial ya Pak Tio. Terus tapi lembaga keluarga itu saya pakainya PJBL. Apakah saya bisa ke lembaga pendidikan pemecahan dari itu? Lembaga. Oh, iya. Bener Bu Fitri kan lembaga sosial, berarti kan Bu Fitri materinya udah Selesai ada. Pak. Jadi saya ngambil ke next berikutnya. Kacau. Wah. Aduh, Gak apa-apa Bu, kalau Ibu waktu PPL Ibu tentang lembaga keluarga ya. PJBL. Kemudian berarti lembaga yang sekarang Ibu ini UKIN lembaga pendidikan. Iya, pendidikan atau ekonomi aja. Gak apa-apa, kayak kita contohnya gini, kelas 9, perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya itu satu, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, itu satu bisa. Yang kedua kita bisa ambil faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang ketiga dampak perubahan sosial budaya, bisa 3. Jadi kita pecah aja sendiri. Tuh, iya. Saya malah jadinya masuk ke kebutuhan ke semester 2. Dan pesan dari guru pamong kita, ambillah yang paling nyaman sama kita. Betul. Itu pesannya, ambil yang paling nyaman, Bu jangan Fitri repot udah di buat Bapak kebutuhan. Ibu. Pesannya Iya, itu. yang nyaman itu cuman LKPD-nya bingung, bantuin dong LKPD-nya apa.
Enggak, Bu Fitri tuh enggak gini, Bu Fitri. Tadi kan udah jelas sama Bu Indah kan, boleh lembaga sosial. Kan saya bilang kan kemarin sama kata Pak Yusman juga kan jangan terburu-buru dikelompokkan. Slow aja. Nanti pasti ada informasinya. Boleh dipikirkan di kerjaan tapi ini apa dipikirkan matang-matang dulu. Nah, ini jadi kesimpulannya udah buat yang ekonomi. Iya. Nah, berarti itu kan jadinya kan nggak kepake kan. Iya. Ternyata boleh menganalisis yang lembaga pendidikan atau ekonomi. Iya, Karena ya. memang untuk lembaga negara, lembaga sosial itu kan satu kali pertemuan kan nggak akan mungkin selesai. Iya. Berkali-kali pertemuan gitu. Ya Jadi udah rubah lagi. iya kan jadinya rubah lagi. Gitu. Nggak apa-apa Pak, buat arsip saya. Ya udah sih kalau buat arsip panjenengan ya nggak apa-apa. Kalau saya sih jujur aja kalau untuk analisis RPP sih masih belum terlalu jelas ya, belum paham saya pribadi. Pak Yusman itu yang Kemarin saya itu selalu dipuji sama kebutuhan dosen, Pak sama Bu Suyati, Pamong. sama Bu Suyati sama Pamong di ACC dirubah sedikit-sedikit KKO-nya aja. Cuman saya bentuk LKPD-nya pusing. LKPD yang kebutuhan atau yang lembaga sosial? Kebutuhan. Ya kan ini kan udah merubah lagi yang lembaga. Iya, makanya kan sebelum itu kebutuhannya apa LKPD-nya? Ya udah saya bikin lembaga aja deh. Selamat. Bu Fitri, yang penting soalnya itu ada C4. Iya. Misalnya analisis lah, Iya. identifikasi itu sudah hot itu. Ya, berarti beres deh, udah selesai pakai lembaga sosial aja. Makasih. Kayak stres sendiri. Pusing Pak. Jangan panik Bu, enjoy, jangan stres. Saya juga stres kemarin jujur Ibu Bapak. Saya sampai kepalanya itu berat, nggak tahu kenapa ya. Tidur nggak bisa. Kasihan Kenapa? Pak Yo Saya bilang, turun pikirin 20 mungkin. kilo ya Pak ya. Mungkin telon-telon, Pak. Hore, dia selamat. Nggak pusing. Pak Tio telat mungkin. Pak Tio mau nanya ini. Soalnya banyak sekali. Ya gimana Bu Desak? Waktu PPL 3 saya kan itu pakai apa itu ya, bentuk interaksi sosial asosiatif. Rencananya kalau pakai UKIN saya padukan antara asosiatif dengan disosiatif, kira-kira bisa ya? Kan nanti hasil dari kegiatan inti sama LKPD-nya juga nanti beda. Cuma itu saya mengulang pembelajaran sebelumnya, asosiatifnya. Nah tadi udah dijelasin Bu Indah sih ya. Bu Indah dapat informasi dari Bu Neni. Memang apa yang sudah diterangin di PPL alangkah baiknya tidak diulang. Jadi buat baru gitu loh Bu Desak. Kalau Bu Desak asosiatif udah di PPL, berarti Bu Desak menganalisis yang disosiatif aja. Dan jadi nanti pada saat UKIN disosiatif, persepsi Bu Desak itu yang asosiatif gitu. Gimana Bu Indah? Mungkin ada tambahan. Atau tips Pak. Boleh, silakan Bu Vera. Tip maaf saya ingin berbagi. Kalau tidak ingin ruwet tentang bagaimana kelanjutan RPP, ganti kelas saja karena terus saya yakin teman-teman tidak hanya kelas 7 saja, ada kelas 8, ada kelas 9. Satu contoh saya kelas 8. Kebetulan ini punya Pak Roni ada tentang kelas 9, jadi saya LKPD, bahan ajar saya silang Pak. Gitu. Dan insya Allah tidak akan ketemu karena memang ada materi ajar saya ganti, cover juga saya ganti, PPT juga saya ganti gitu Pak. Iya, betul. Bisa juga kayak Bu Vera ya. Terima kasih Bu Vera. Selanjutnya boleh. Siapa lagi? Bu Eni silakan Bu Eni dari tadi. Boleh menambahkan Pak Yo ya silakan. yang ditanyakan sama Bu Desak tadi kan pengulangan asosiatif. Sepertinya kemarin terakhir sama Bu Neni itu kan sudah diberikan penegasan kan kayaknya kan ya. Kalau misalkan materi yang sudah diajarkan di PPL itu kan sebenarnya kan tidak boleh digunakan untuk UKIN seperti itu. Kemudian kalau
Kalau misalkan merujuk dari progres atau pembelajaran real, sebenarnya kan di setiap sekolah itu kan juga nggak sama ya Pak Yo ya. Kayak di Iya. sekolah saya sama sekolahnya ke Bu Fitria lah, sama-sama kelas 7 Pak Yo ini Pak Yo. Kalau di sekolah saya ini baru aja PTS, jadi kayak interaksi sosial itu baru masuk di materi-materi awal. Itu sebenarnya kan kita kan juga nggak usah bingung ini nyampe mana, itu kan tergantung sekolah kita juga itu Pak Yo. Sebenarnya sih gitu kalau menurut saya Pak Yo. Iya, di sekolah saya sama kayak Bu Eni, baru masuk, berarti baru masuk interaksi. Iya, sebenarnya nggak usah bingung Bu Fitria, kan yang tahu keadaan sekolah kita kan sebenarnya kita sendiri, itu nyampe mana kan sekolah kita sendiri. Kemudian saran untuk Bu Desa, kita ambil disosiatif saja Bu, yang asosiatifnya itu kita kan sudah diajarkan, jadi melanjutkan itu aja. Kalau menurut saya disosiatif itu juga kan luas juga sih Bu, gitu. Bisa kemarin pakai dua-duanya Bu, waktu PPL tuh. Ya Tes. Yuk. Resek-resek Pak Yo. Bu Desak dipanggil Pak Tio. Saya Bu Fit. Sebentar Bu Desak. Ya Pak Tio udah dengar, ya sok. Pak Tio Bu Desak dengar Pak Tio mau ngomong. Kak Widya. Silakan Kak Widya. Kak Widya. Iya Pak Tio dan teman-teman, ini saya masih bingung kemarin disampaikan oleh Pak Darmawan bahwa pengambilan video itu ditampilkan tanggal. Itu caranya bagaimana Pak? Aplikasinya Bu di HP namanya, sebentar Pak Tio bantu saya dijawab saya ya. Namanya aplikasinya Temstab. Iya Bu Indah. Temstab kamera namanya. Di anu Pak, di anu aja Bu. Di grup, screenshot kirim ke grup aja ya, namanya tim stem kamera itu. Kalau enggak kawinnya katanya taruh jam dinding di meja gitu. Kalau nggak salah biar kesorot gitu. Informasinya seperti itu kata Pak Darmawan. Maaf, bantu jawab ya Pak Tio. Oh, saya baru tahu itu. Emang itu terus yang didaring gimana? Yang didaring Pak Tio suruh teman men-shoot Pak Tio lagi mengajar, pegang laptop dan ngomong dengan si peserta didik. Sekilas aja kata Pak Darmawan seperti itu. Yang daring. Mungkin Pak Beni ada tambahan. Pak Beni, monggo Pak Beni. Oh, bukan tambahan Pak, ini saya cuma tanya. Oh iya boleh. Kalau itu enggak tanya saya. Maksudnya di Bu Fitri saya enggak paham, memang disuruh kasih kalau gitu Pak. Kasih tanggal itu pelaksanaan. Ini Pak yang saya tanyakan. Bapak Ibu siapa yang saat ini ngajar kelas 9? Terus materi kira-kira pertengahan Oktober tanggal 18 itu ya. Itu sampai materi mana yang kelas 9 itu? Cuma tanya aja, Pak. Oh. Mungkin ada yang saya aja kelas 9, Pak. Saya kalau promo saya sih pas sih kemarin tes ya kemarin perubahan sosial budaya. Saya masuk perubahan sosial budaya internal eksternal hari ini, minggu depan faktor pendorong penghambat. 18 itu pas globalisasi. Globalisasi Pak ya? Iya, 18 itu saya Senin kan setiap kan ngajar Senin kelas 9. Nah, Senin itu globalisasi. Masuk globalisasi. Oke. Iya. Yang lain mungkin sama tak? Oke, yang lain? Ya nanti Pak Tio yang pakai daring informasinya Pak Darmawan bilang di shoot dari teks videonya dilihatkan Pak Tio sedang berbicara dengan peserta didik di depan komputer. Terus gitu. Yang daring. Berarti enggak harus ada jam tertera di video gitu enggak? Tidak. Kalau yang kayak saya luring ada di video, untuk menentukan jam-jam berapa pengerjaan tag videonya itu ada yang orang menaruh jamnya di depan dekat laptop atau gunakan kamera yang seperti saya share semua gitu teman-teman saya seperti itu. Kalau enggak dibikin jam sekian jam gitu. saja. Jam. Tujuannya jam itu apa itu?
Tujuannya jam. Bahwa kita melakukan tag video pada tanggal tersebut. Bahkan nanti kan kayak yang kayak si Pak Pondra, dia kan tanggal 18 pesantren sudah melaksanakan apa, siswanya tidak ada, sudah diliburkan. Jadi dia bisa maju, boleh tidak. Tadi dengan kategori apa, boleh maju dengan minta izin ke kampus tadi itu. Oh gitu. Tapi dengan kategori yang benar-benar keadaan darurat gitu. Kalau kayak saya nggak boleh. Kalau di Google Meet itu kayak gini nggak ada keterangan jamnya sih memang kalau kayak gini. Ya nanti pas perekaman saja informasi seperti itu. Nah, Bu Dona coba Bu Dona. Bu Dona, silakan Bu Dona. Bapak Ibu berapa banyak yang pakai daring kalau saya boleh tahu? Saya Resen aja. Saya daring. Pak Boni, terus Bu Siti. Bu Indah daring, Bu Indah. Bu Putih ini daring. Oke. Nah, ini saya kasih satu contoh rekayasa ya Bapak Ibu. Tapi ini kembali ke Bapak Ibu untuk bagaimana nanti merekodnya. Ini sebenarnya agak rumit, cuman ya ini sebenarnya nggak perlu bantuan alat apa-apa. Bapak Ibu tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu merekodnya saja. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat dulu yang pernah saya ajarin membuat jadwal di Google Meet, nah itu nanti Bapak Ibu setting ya waktunya tanggal 18 Oktober, jam berapa Bapak Ibu akan melakukan praktek pembelajaran. Tolong disetting di kalender. Nah, nanti tolong dikliknya dari situ. Nah, caranya gini Bapak Ibu. Saya present dulu ya. Itu pakai Google Calendar berarti ya? Iya. Kalau di Google Calendar, rekaman Bapak Ibu itu otomatis akan masuk ke Drive. Seperti itu. Jadi seperti ini nih Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya. Kok ribet amat sih ya, harus ada jam. Aduh, Gusti. Ya, ini untuk yang di Google Meet. Kalau di Zoom saya tadi sudah coba barusan. Jadi ini kalau seandainya Bapak Ibu setting di kalender, nanti Bapak Ibu tunggu dulu dalam beberapa waktu. Jangan terburu-buru ya Bapak Ibu. Apalagi kalau recordingnya waktunya 1 jam itu butuh proses di-upload ke Drive. Nah nanti kalau sudah Bapak Ibu tunggu 1 jam, ini Bapak Ibu cek Drive Bapak Ibu di Google Drive. Lalu kemudian masuk, biasanya nanti akan terbentuk file ini nih, Meet recording seperti ini. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini contohnya file PPL saya yang kemarin. Nah, ini kalau Bapak Ibu setting di di kalender, pasti akan ada tanggal seperti ini nih. Ini ya. Seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu caranya gini. Nanti Bapak Ibu play lagi recordingnya. Play recordingnya, terus diperbesar. Nah, ini ada tanggal kan di atas. Oh. Nah, ini Bapak Ibu bikin screen 23022 Dan. Ya, ini bikin screen record ya. Screen recordnya pakai apa? Itu banyak aplikasi di Google Web Store, di Chrome Web Store. Kalau saya biasanya pakainya itu Screencastify. Yang 5 menit nanti bisa langsung diunduh otomatis kayak gitu. Jadi nanti dari sini, kalau Pak Tio kan pakai Filmora nih bisa ya diedit. Ini udah tertera tanggalnya, jadi ini langsung screen record aja, terus diedit tergantung bagian yang Bapak Ibu mau ambil seperti itu. Ya, nanti masuknya jadinya seperti itu. Nah, tadi menjawab pertanyaan Ibu Eni. Ibu Eni kan nanya nih, bagaimana cara melihat siswa itu terlihat secara keseluruhan di layar, Kak. Kalau di Google Meet, itu sebenarnya nggak bisa nih seperti ini ya modelnya. Saya dan Pak Tio sudah mempraktekkan, tapi kita punya cara masing-masing. Nah, seperti ini contohnya. Biar bisa terlihat sebagai berikut sambil kita presentasi. Nah, ini yang tadi saya bilang, saya pakai Screencastify. Kalau Pak Tio pakai apa, Pak Tio?
Bandicam. Pakai Bandicam. Ya, cuman kalau saya berhubung ini laptop sekolah dan saya nggak dikasih akses untuk install aplikasi yang macam-macam, akhirnya saya menginstal dari Chrome Web Store. Nah, Screencastify itu hanya merekam sekitar 5 menit saja. Begitu. Nah, nanti kalau sudah direkam, rekamannya itu akan masuk ke dalam drive seperti ini. Nah, ini nih udah otomatis. Screencastify, jadi setiap 5 menit. Nah, ini sebenarnya udah terpotong-potong videonya, dan dari sini tuh saya gampang untuk motong lagi videonya seperti itu. Ini jadi saya potong-potong lagi, mau organisir kelompok. Jadi saya tinggal gabung-gabungin aja di video editor. Caranya sebagai seperti itu. Nah, kalau untuk yang pakai Zoom, ya. Itu jenengan kok di awalnya itu kapasitasnya kok 35 itu ya, besar ya. Padahal kalau di saya itu kadang 11, iya. Iya, Pak. Di sekolah Bagaimana saya cara memperbesar? Sekolah saya difasilitasi Google Sheet, Pak. Oh. Jadi ini pun drive-nya difasilitasi. Jadi guru bisa menyimpan file itu sampai banyak. Tapi ini pun saya delete kalau memang sudah tidak terpakai file-filenya seperti itu. Berarti kalau yang 11 itu tidak difasilitasi, Bu ya? Kalau pakai, nah ini dia. Karena saya menggunakan Google Meet-nya ini pakai akun sekolah, ya. Ini kalau kita pakai akun sekolah kan waktu itu sudah pernah dibahas juga sama Pak Tio. Kalau pakai akun sekolah, saya kasih contoh ya, saya start meeting. Ini Bapak Ibu ada yang maghriban nggak? Kalau mau maghrib kan Saya sudah break sebentar, maghrib, Bu. Iya, break aja, mangga aja. Saya sudah maghrib, Bu. Oh iya. Jadi gimana nih, mau dipending atau? Enggak, saya Pending sudah dulu, Bu. 5 menit aja, Bu Dona. Iya, silakan. Sholat dulu ya, Bapak Ibu. Ya, siap. Bu Dona sambil tidur-tiduran nih. Saya lagi kurang enak badan, Pak. Loh. Wah. Waduh. Terus gimana ya kalau yang Bu Dona harus di-setting pakai Google Calendar dulu itu. Iya, nah cara settingnya nih saya kasih tutorialnya lagi ya. Kalau setting gimana ya? Gak apa-apa kan? Kalau tidak di-setting, sebentar. Coba ya, saya Ini coba. wajib itu harus ada tanggal ya? Iya. Iya, Pak Tio, ya. Dengar kemarin harus ada. Ada. Oh. Ada. Tadi saya ada merecord mana ya? Nah, ini tadi yang saya Berarti belajar. kalau setelah KBM ya gimana bulan? Pokoknya hari itu gitu. Mau jam sore, mau jam pagi bebas. Pokoknya. Yang bilangnya gitu. Pokoknya. Nah, tapi masalahnya gini, Bu Don. Saya biasanya kalau ngedit dari Bandicam. Ya, mau pakai Bandicam, mau pakai aplikasi apa aja terserah. Yang penting ini aja Pak Tio, kalau ada tanggalnya. Ya, ngekat untuk tanggalnya itu tidak lama kayak gitu. Terus nanti kan saya gabungin kan, Pak Tio udah lihat sendiri lah waktu saya menampilkan video itu kan nggak utuh dari awal sampai akhir. Anak-anak ada kan gitu, kayak kita dijimit lah gitu kan. Jadi sebagian-sebagian aja yang penting terlihat jumlah peserta didiknya. Begitu juga untuk waktunya kayak gitu. Begitu sih. Nah, saya pending dulu ya sambil saya siapin yang Zoom. Kalau seandainya ada gini, apa namanya itu waktu sama tanggal itu berpengaruh ya sama nilainya itu? Ya, disaraninnya seperti itu, Bu, semua kampus. Ada penilaiannya. Tes. Saya juga dikasih tahu teman juga kayak gitu. Masalahnya saya juga ini baru-baru ini sama IT. Kalau seandainya diiniin secara manual gitu, kira-kira nggak bisa ya kalau di apa namanya di otak-atik secara manual nanti ditempel gitu. Nah itu urusannya Bu Dona, Bu, yang paham. Bisa Bu, cuman dosen-dosen kita saya yakin itu melek teknologi. Permasalahannya, Ibu kan nggak tahu dapatnya siapa. Kalau Ibu dapatnya Pak Purwanto, dah gitu deh. Makanya Mantap.
Ya, tadi saya kasih mungkin tadi ada beberapa orang yang lihat saya kasih Itunya cara kayak bagus gini tuh. nih. 18 ini pakai code aja ya. Bapak Ibu bisa rekayasa kayak gini. Bapak Ibu bikin 18 Oktober 2021. Ini kodenya misalnya. Nah, ini tuh akan tertera di Google Meet. Saya kasih contoh ya. Seperti ini. Oh gitu. Iya. Nih, 18 Oktober 2021. Ini nggak setting di kalender. Ketika gitu. saya join, Terus? ini ada di bawah. Oh, ya gitu aja mending. Ini ada waktunya. Ini mending gitu aja lah. Tapi ini Bisa kelihatan aja, Bu Dana. rekayasa. Ini kelihatan rekayasa, Pak Tio. Oh. Setelah Ya saya- kan kalau tahu papur kan bahaya itu. Iya, kalau dapatnya Pak Purwanto dia pasti ngerti. Aduh, Atau maaf mungkin ini baru gabung ini. Kok, atau kok mungkin udah ada jadwal itu, Ibu? Nah, Enggak Bu, ini coba maaf. kalau yang dari Google Calendar, Bu Don, mohon maaf, saya juga belum ngerti ini. Nah, kalau pakai Google Calendar caranya kayak gini nih. Buka Google Calendar dulu, terus? Pak Boni mau tanya, Pak? Oh boleh, Pak Boni silakan. Baik. Maaf, ini saya tanyanya menyimpang dari apa yang dijelaskan sekarang terkait dengan RPP Pak Tiong. Iya. Nah, waktu PPL kemarin itu kan saya sudah masuk materinya di bab 2. Bab 2 itu kan terkait dengan mobilitas sosial. Sekarang kan PTS ya. Terus kita nanti kan diminta untuk UKIN ini mengajar sesuai dengan proses prosem ya, program semester. Kalau lihat di prosem saya itu berarti kembali lagi ke materi tersebut bagaimana ya baiknya? Gini Pak Bon, jadi kita harus pinter-pinter sih. Ya dosen pinter, kita harus lebih pinter. Kalau saya juga sama, saya itu tekniknya, strateginya mengedit habis prosem saya mainkan saja udah, saya rubah-rubah. Jadi udah saja kita menyesuaikan materi yang selanjutnya aja setelah mobilitas apa Pak ini siapa Pak Boni gitu. Nah nanti yang diterangkan ke anak-anak ya udah, pokoknya intinya jangan materi mundur yang Pak Boni PPL gitu. Setelah mobilitas kalau nggak salah itu pluralitas ya, betul nggak? Iya betul, Pas 8 ya. Nah udah, berarti pluralitas saja gitu. Jadi kemarin waktu sama Pak Kasih, jadi gini Pak Tio, ini kan kadang-kadang kan berbeda ya dosen ya. Betul. Itu kemarin pas terakhir refleksi di hari terakhir itu, saya sempat menanyakan hal ini. Untuk UKIN itu apakah boleh kita memakai atau menggunakan RPP ya dengan modifikasi yang sudah kita lakukan di PPL 1, 2, 3. Nah, beliau ini berulang-ulang menyampaikan itu boleh. Sama, saya juga. Sama. Papur yang bingung. Papur Pamong juga sama. Cuman otoritas penilaian mungkin Pak Darmawan ya yang membriefing para dosen-dosen itu. Iya betul ya Pak Tio ya kemarin. Kira memang amannya Pak Bon. Alangkah lebih baiknya amannya kita sudah saja baru. Mumpung masih ada waktu Pak Bon. Karena apa? Takutnya kemarin itu juga akhirnya apa ya? Ibu yang bertanya itu sebenarnya bertanya bunuh diri itu. Jadi blunder ya Pak Tio ya. Sebenarnya blunder. Lah, kan ngapain kalau udah di PPL kan kok diukinkan lagi? Iya, betul. Udah diajarkan gitu ya. Gitu kesimpulannya. Pak Yo boleh nambahin, Darmawan Pak juga Yo. kaget nih raut mukanya gitu. Boleh nambahin Pak Yo? Iya silakan. Kalau katanya Bu Neni sih Pak Yo kemarin itu di sela-sela kita PPL refleksi itu kan selalu mengingatkan kita kan nanti real time kan. Jadi yang tahu kondisi sekolah itu kan kita.
Terus Mm-mm. kemudian kalau misalkan ada pertanyaan loh, itu yang sudah dipetakan itu bisakah kita ujikan waktu UKIN gitu? Ya itu sama Pak, apa namanya, analisisnya Bu Neni itu sama kayak Pak Dermawan. Jadi kalau sudah diajarkan, kenapa kok mau diajarkan lagi? Kan istilahnya kan nggak Iya. mungkin jadi gitu. Jadi sebaiknya Bu Neni itu kemarin wanti-wanti mendingan apa namanya istilahnya itu kan, kita kan tidak Kita tahu berkorban penguji, waktu nah lagi, penguji kita korban kan tenaga nggak lagi. tahu kan Pak Yo, kalau Mm-mm. kedapatan kita dapat penguji yang enak, kita bisa lah sedikit lega. Kalau misalkan kita dapat penguji yang extra perfect kayak Pak Pur, kayak siapalah pokoknya itu, jadi kan kita bisa apa namanya istilahnya bunuh diri juga Pak, gitu kan. Istilahnya Saya kira sih, aman lah gitu. Khawatirnya dapat Bu Neni tuh. Saya saya juga kira begitu. sih silang koreksinya ngikutin penguji kompre sih. Saya kira ya. Tuh, kalau begitu kita dapatnya Pak Tio dapat Bu Neni, itu kan Kalau nggak Pak bermasalah. Nyoman. Iya. Lek menurut saya nggak usah dipikir penguji itu ya. Yang penting kan kita upload video aja ya Pak ya. Iya, bisa, betul. Ya cuman Pak Darmawan minta yang terbaru, tidak boleh yang pernah diajarkan gitu. Jadi ya begitu deh, saya juga sama kasusnya Pak Boni. Baik, terima kasih. Peliharannya Mbak Vera. Kalau saya boleh saran Pak Boni misalnya di promesnya tentang itu, terus ternyata memang itu RPP-nya sudah pernah dibuat untuk PPL. Begini aja Pak, tetap dipakai, tapi Bapak modif. Jadi jangan plek sama, ya. Modif itu misalnya LKPD-nya Bapak ganti, permasalahannya apa, seperti itu. Jadi jangan benar-benar sama gitu. Toh dosen juga kan, saya yakin ini deh, saya berpegangan sama perkataannya Bu Neni. Dosen itu membantu sampai di UKIN. Selepas UKIN, mereka tidak bisa membantu kita lagi. Selebihnya itu sisanya di tangan kita. Jadi nggak usah dikhawatirkan, ikuti saja apa yang diinstruksikan oleh Bapak Ibu dosen. Toh juga kan mereka tidak meminta promes seperti itu. Jadi kalaupun memang sudah seperti itu, ya udah Bapak lakukan apa yang menurut Bapak dan apa yang Bapak yakini gitu. Kalaupun misalnya nanti ya kita kan dikasih kesempatan untuk remedial gitu loh Pak. Jadi walaupun misalnya ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya, saya rasa sih kan sewaktu Bapak dengan Pak Kasih kan sudah ada bagian-bagian yang mungkin harus dievaluasi. Nah, di bagian itulah yang Bapak mulai perbaiki. Kalau bisa sih LKPD-nya diganti, PowerPoint-nya diganti, seperti itu. Atau Bapak tambahin media kayak video pembelajaran di dalam PPT-nya, sehingga itu terlihatnya tuh berbeda gitu loh Pak Bon. Gitu. Jadi Pak Boni nggak kerja 2 kali lipat, tapi Bapak aja sekedar memodifikasi perangkat pembelajarannya Pak Boni. Itu Iya, sih. jadi disampaikan oleh Bu Dona itu adalah bagian dari penjelasan Pak Kasih. Nah, Pak Kasih itu memintanya seperti itu. Jadi kita memakai RPP yang sudah ada tetapi dimodifikasi. Baik itu misalnya katakanlah misalnya PowerPoint-nya, bahan ajarnya, kemudian mungkin terkait dengan materinya, mungkin ada yang mau ditambahkan, sumber-sumbernya nanti mungkin ditambahkan seperti itu. Nah, itu yang dari Pak Kasih itu katanya dibolehkan gitu. Iya, nggak apa-apa Pak Bon. Ya itu sih, itu sekedar saran dari saya. Kalau memang, kan memang mereka mintanya real time. Kalau saya dulu pernah ditanya Bu Suyati seperti ini Pak, Ibu nanti kalau ini bisa jelasin nggak seandainya ditanya, kalau Bapak punya apa ya pernyataan yang memang benar-benar sesuai dengan keadaan yang Bapak jalanin sekarang ini, saya rasa sih itu nggak masalah. Dan ini sih menurut prediksi saya ya Pak, melihat dari ujian kompre yang kemarin kita lalui itu, saya yakin betul dosen-dosen ini pasti akan pasti ada hati nuraninya lah. Toh terbukti kan kita semua nggak ada yang remedial seperti itu. Paling pun minimal ya, nilai minimal yang diberikan sama dosen itu saya yakin nilai KKM. Ya itu sih keyakinan saya Pak ya. Dan saya mengimani itu gitu. Jadi saya mempercayai bahwa
dosen-dosen ini masih punya hati nurani lah seperti itu, dan mereka tahu kita tuh sudah berusaha dan berjuang dengan penuh gitu. Mereka juga pasti kan punya waktu nggak banyak untuk Dona Teguh. iya, untuk apa sih melakukan pengoreksian. Mereka cuma dikasih 2 hari dari penjelasan Pak Darmawan kemarin. Seperti itu. Itu sih Pak Bon. Jadi nggak usah dibuat yang stres banget gitu. Itu kalau dari saya ya Pak. Tapi kembali lagi keputusannya di tangan Pak Boni. Iya, itu kasusnya kayak saya, Bu Don. Semangat Pak Boni dan Pak Roni. Kasusnya kayak saya. Dan Pak Beni. Dan Bu Eni. Tapi saran dari Pak Yusman, ya udah Bu Fitri dipecah aja dari bentuk interaksinya, asosiatif pakai. Kalau kemarin sudah pakai dua-duanya gitu. Bagaimana Pak Tio, disetujuin nggak nih saya? Waduh, saya nggak bisa memutuskan. Saya khawatirnya gitu tuh. Aduh, pede aja Bu sama Fitri ya. kemampuan masing-masing. Saya setuju Bu Fit, Saya lanjut. setuju. Cuma jangan Bu Fitri ya yang dipecah ya. Jangan setuju, Ajur selapan. nanti. Enggak, khawatir aja gitu. Tahu-tahu Pak pas dosen LMS-nya dibuka, Pak dosen, Pak Roni. pas LMS-nya dibuka, waduh, saya musibah nih. Bisa lanjut Mbak Dona sama Google apa di kalendernya? Kalender ya betul. Lanjut Bu Dona. Agnes. Oke, udah selesai Bapak Ibu magribannya. Ya. Iya. Gibah. Nah ini Bapak Ibu saya ajarin dulu yang kayak tadi ya. Bapak Ibu nanti kan sudah jadwalkan terlebih dahulu. Kita kan tanggal 18 nih praktik pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu buka Google Calendar untuk yang menggunakan Google Meet ya. Saya dari Google Meet dulu. Buka Google Calendar, setting tanggal 18. Tanggal Maaf, 18 Bu Dona. ya. Bisa presentasikan aja Bu Dona. Oh iya, saya belum mempresentasikan ya. Ya, ini ya. Google Calendar di titik 9 ini ya, 9 naga. Terus ini tanggal 18. Nanti add title-nya apa misalnya. Jangan bikin ukin ya Bapak Ibu. Bikinnya apa ya? Misalnya IPS kelas 7A. Seolah-olah ini Bapak Ibu memang pembelajaran di kelas. Kayak gitu. Terus bikinlah add time. Add time itu waktunya jam berapa. Misalnya Bapak Ibu mengajarnya nanti jam 11 sampai jam 12 siang gitu ya. Add Google Meet video conference, lalu ini masukin ke kalender Bapak Ibu ya, terus baru di save. Nah ini akan muncul nih Bapak Ibu. Dari sekarang juga bisa sebenarnya. Bisa. Nah ini nanti kalau sudah, sebagai gini ya contohnya, misalnya nanti sudah waktunya Bapak Ibu kegiatan pembelajaran, ini linknya Bapak Ibu bisa share ke anak-anak, di copy, ditaruh di WhatsApp chat silahkan. Nah, nanti tinggal join dari sini. Ya. Nah, ini join. Ini ya, seperti ini. Nah, ini kalau saya kan pakai, ini kalau kita pribadi sebenarnya kita nggak dapat fasilitas untuk merekam. Kalau kita pakai akun pribadi. Waktu itu Pak Tio juga sudah sampaikan harus pakai akun, apa Pak Tio? ID Guru Belajar ID. Nah, itu bisa dapat, atau Bapak Ibu pakai yang dari UM kalau udah mendaftar di UM. Kalau saya karena pakai akun sekolah, saya udah otomatis dapat. Ini akun pribadi saya, jadi ini nggak ada. Nah, biasanya saya pakai tambahan. Tambahannya itu ini dari extension yang didapat dari Chrome Web Store. Seperti Screencastify, Loom, atau kalau yang panjang tadi saya lihat ada namanya Screen Recorder. Seperti ini nih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tinggal cari aja di Chrome Web Store. Ya, di Chrome Web Store. Nah, ini dia. Nanti tinggal cari nih. Ekstensinya mau apa, misalnya kayak tadi saya pakai Screencast. Screencast. Tapi ini waktunya cuma 5 menit. Merekamnya. Jadi setiap 5 menit Bapak Ibu harus klik lagi screencast-nya baru di play lagi. Nah, nanti otomatis ke
download kayak gitu. Ini harusnya ada. Ya kira-kira seperti itu ya. Nih ada isi screen recording. Nah, ini juga bisa, atau screen see ini juga bisa. Kalau Pak Tio pakai apa Pak Tio? Bendy. Bandicam. Tapi Bandicam itu harus install aplikasi lagi ya? Iya, harus yang Nah, kira-kira seperti harus itu. yang Atau saya dari juga Pak Yusman, waktu itu sarannya kalau sudah Windows 10 laptopnya, itu bisa betul, klik Windows G. Windows G. Nah, itu udah langsung ngerekam layar. Jadi keseluruhan layar Bapak Ibu saat Google Meet itu bisa ke-record seperti itu. Nah, ini nanti hasilnya seperti yang tadi saya tunjukkan. Kalau kayak kemarin nih kan, saya contohnya kemarin merekam itu, ini PPG saya. Nanti kalau dari maaf, kalau dari recording, Meet recording itu langsung jadi folder seperti ini di Google Drive. Nah, ini contohnya, misalnya kayak kemarin PPL ketiga saya. Nah, ini kan ada tanggal nih ya. Nah, ini caranya saya kasih manual nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti full screen dulu. Ini kan ada tanggal di atas. Nah, ini direkam layar lagi. Nanti Bapak Ibu tinggal edit aja. Kayak gitu, dipotong-potong. Jadi ini kelihatan untuk waktunya. Nih ya, tanggal 20 bulan 9 2021. Nah, kalau yang ini diabaikan aja karena ini waktu yang secara internasional. Kalau waktu kita di Google Meet itu sebenarnya ada di bagian sebelah kiri bawah. Kayak gitu ya, tergantung Bapak Ibu memotong screen recordingnya seperti apa. Gitu. Gitu ya Bu En, jadi biar bisa kelihatan murid-muridnya. Nah, kemudian untuk Zoom. Sebentar, ini saya. Nah, ini untuk Zoom yang menggunakan daring via Zoom. Ini aplikasi Zoom. Ya, misalnya Bapak Ibu start meeting ya untuk pembelajaran. Dan ini bisa dijadwalkan, bisa instan juga. Enggak kelihatan ya Bapak Ibu ya? Begini ya. Keluar Bu Dona. Keluar? Sudah ada. Ya, tadi nggak terlihat. Nah, kalau Zoom, ini di bagian kiri bawah yang start video, ini Bapak Ibu klik yang panah ke atas, terus klik video setting. Aduh, kelihatan deh saya. Sebentar ya. Saya ganti. Mohon maaf, tampilannya out-outan. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik seperti ini nih. Ini ya. Ini kan ada nih, add a timestamp to the recording. Seperti itu. Jadi ini diklik, dicentang, ini dicentang-centang, kecuali yang ini ya, record a separate audio file. Oke, nah kalau udah dicentang yang timestamp, Bapak Ibu coba rekam. Ini saya pakai yang Zoom free. Record on this computer. Nah, ini contohnya saya record ya Bapak Ibu. Saya record. Nah, misalnya saya end. Nah, nanti ini hasil recordingnya. Ini akan terconvert Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini akan seperti ini nih. Ini ada di dokumen Zoom, ya. Terus saya buka, dokumen saya bentar ya Bapak Ibu.
Iya, panjang memang prosesnya. Tapi ini bagi yang inilah ya. Ya, kalau kita Kayaknya nggak lebih punya mudah kenalan yang untuk Google edit. Meet ya, Kak. Kenapa? Kayaknya lebih mudah di Google Meet aja ya kayak gitu. Iya. Nah, ini dia nih. Bu Eni pakai ID belajar Bu Eni. Iya, sudah ada Pak Yo. Berarti tinggal pakai Google Calendar. Kelihatan nggak? Iya, Kelihatan nggak, Bapak Ibu? kelihatan Bu Dona. Bukan kelihatan ininya, maksud saya. Apanya? Kelihatan nggak zoom-nya? Ini keluar lagi. Kalau di layar saya ada. Sinyal Oh, ini kayaknya sudah beda. ada. Nah, itu ada tanggal di sebelah kanan bawah, kelihatan? Iya. Wah kalau Zoom spesifik ya Bu Don. Iya, ini udah ada. Tanggal 4 bulan 10 2021 ini jamnya. Jam 6 lewat 2 menit ini ya. Kalau di Zoom ini udah otomatis. Jadi kita nggak perlu ngedit-ngedit lagi kayak tadi di Google Meet. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kan akun Zoom itu free 40 menit. Kalau mau panjang kita kan diminta 30 sampai 40 menit untuk editingnya. Ya Bapak Ibu mau nggak mau harus beli yang ada di Shopee. Tapi tadi saya lihat sih kalau di mana nih, sebenarnya ini bisa diakalin. Tutorialnya ada di YouTube untuk memperpanjang waktunya. Saya perlu mempelajari dulu sih. Jadi itu bisa di-extend, yang akun free Zoom itu bukan cuma 40 menit tapi bisa lebih kayak gitu. Tanpa kita harus beli akun di Shopee. Seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu ribet gitu ya udah beli aja akun yang ada di Shopee yang bisa sampai 1 jam seperti itu. Itu sih Bapak Ibu. Tapi kalau yang itu mungkin formalitas di awal saja ya. Kalau yang Iya. itu ya. Iya, itu hanya formalitas. Mau pakai kamera aja terus disertakan tanggalnya gitu kan. Nah, ya kemarin ada pernyataannya Pak Darmawan itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang pakai daring jangan cuma sekedar yang di layar aja yang direkam. Jadi ada momen di mana kita itu kelihatan dari angle yang lain. Jadi mungkin ada orang lain yang kita minta mau membantu kita merekam sebentar, barang 10 menit. Entah itu kita direkam dari belakang, memperlihatkan kita sedang melakukan pembelajaran via daring, atau mungkin dari depan kayak gitu. Jadi di situ pun bisa dikasih lihat nanti jamnya kalau misalnya kita susah gitu ya kayak tadi setting waktunya kayak gitu. Kemarin sih di YouTube saya lihat ada video Ukin yang kayak gitu. Jadi memang benar-benar diperlihatkan saat daring itu dia direkam sama orang lain. Tapi usahakan pilih angle yang oke lah sebisa mungkin kayak gitu. Kalau di kamera udah ada tanggalnya sih. Waktunya juga. Iya bisa pakai yang tadi Pak Tio. Kalau handphonenya sudah ada aplikasi timestamp itu, pakai itu saja langsung merekamnya. Di situ sudah terlihat waktu dan tanggalnya. Angle saya dari samping kayak drum oli ya. Gede banget. Tapi Pak Yo katanya turun 20 kilo. Ini bener nggak sih Pak Yo? Betul. Saya kok jadi bertanya-tanya ini. Betul, Mbak. 20 kilo. Nolnya dibuang. Aduh, Masya Allah. Saya kok malah naik. Ada lagi Bapak semuanya? Kalau tidak kita bisa akhiri. Selamat berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa semuanya menyertai kita semua, intinya sehat ya. Pak Roni, Mbak Vera yang keluarga besar di Jember, Jakarta, Sama-sama Pak, semoga sehat Garut, semuanya. iya. Kemudian di Indonesia Timur, Ambon, Manise, Cirebon, Jawa Barat, sehat semua ya. Selamat mempersiapkan semuanya.
Kalau tidak ada lagi Pak Yusman kayaknya nanti mungkin kalau urgent banget, mepet banget, memang Meet enak lagi. kita ngisi bareng enaknya portofolio, yuk tanggal sini semua kita bareng, langsung sounding di grup. Emang enaknya sih kalau misalkan 16 buka, yaudah 16 kita ngisi. Takutnya 16 Pak Yusman misalkan kelompok 6 mengisi atau berapa orang ngisi, masih ada yang 7 atau gimana lah, nanti skenario-nya enaknya gimana ya, mau per sesi atau bagaimana untuk portofolio gitu. Dan nanti sampai di grup aja. Mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya tentang kayak jakwa bisa japri ke Mas Anas sih. Kalau mau lebih akuratnya ya, lebih pasti. Seperti itu. Sebenarnya dalam masa rehat, dalam masa minggu ini kita kan nggak ada meet sama dosen ya. Kita tuh sebenarnya rehat, minggu Bapak libur. Tapi asumsinya kemarin kan saya bertanya ke ini, kita tetap fight, kita tetap mempersiapkan, kita nggak ada meet. Ya Bu Bapak itu saja. Iya, terima kasih Pak Tio. Terima kasih Pak Tio dan kawan-kawan. Terima kasih Pak Tio. Terima kasih Pak Tio. Makasih ya Pak Yo, Bu Dona sudah membagikan ilmu-ilmunya tadi. Foto dulu dong. Ay, boleh. Iya. Siap Pak Ketua. Siapa yang mau foto? Siapa Bu? Kalau di sini di saya cuma yang kelihatan Bu Fitria, Pak Yo, Pak Rofik aja sama Pak Beni. Yang lainnya kasihan nih Pak. Gue gak kelihatan Bu ini. Gue. Aduh, Masya Allah, itu apa merah-merah Pak Roni? Saya ada di atas awan. Mana? Anu Iya, Pak, nggak kelihatan semua Pak, Pak kalau Pak di Isman saya boleh. kasihan. Ini Pak Yus nih. Pak Yus. Boleh betul. Ya, Pak Sorry, Yus ya. Pak Beni nyusun nih gue. Nggak mau ditinggal Pak. Dibuka semua. Manja. Siapa yang mau foto? Saya boleh. Yuk. Oke lah. Belum Vera belum. Di Pak Rofik urung sholat di Pak Rofik. Ampun Pak. Belum. Sudah. Jal. Rokok Pak Yus, belum rokok. Ngutut dulu. Pak Seno. Masuk Bisa Pak kalau Roni. kembali saya mampir ke rumahnya Bu Desa ya. Pak Rope. Ya, silakan Pak Yusman. Tak tunggu ya. Sukses. Mari Bu turun. Bu Desa. Ada ketang negeri. Oke. Sudah. Tidak terasa. Ya, terima kasih. Selamat malam. Udah dulu semua Bapak Ibu. Sukses selalu. Tanya-tanya aja beri. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.